Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Tentunya yang saya hormati Bang Arif Rahman selaku staf sus yang mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia, Bang Michael senior saya yang luar biasa, ya, di Komisi 10 DPR sekarang ini, dan Ketua Umum IMDI Tulangku Abangda Gunung Hutapea, yang kalau saya sendiri melihat semangatnya luar biasa. Kalau nggak banyak-banyak olahraga kita mungkin kalah, Pak. Ini luar biasa. Betul tadi yang disampaikan, muda terus, nggak tua ini ya. Semangatnya itu luar biasa. Tentunya Ketua Umum Demisioner, mulai dari Bung Nur Fajriansyah atau yang mewakili, juga Bung Jupli Rizman mewakili, Bung Dian Asafri yang diwakilkan oleh sekjennya, Abangda senior Bang Bestari Darus, dan tak lupa ucapan hormat terima kasih banyak saya ucapkan dari hati saya yang paling dalam kepada seluruh senior-senior yang telah mendukung dan memberikan amanah yang besar ini kepada saya, Ketua Umum OKP yang hadir dan ataupun diwakilkan. Tentu apresiasi hormat kepada teman-teman juga OKP lintas agama. Ya, makanya di sini juga didukung oleh ada NU, ada juga GAMKI, GPI, Al-Wasliyah, Perisai, dan yang lainnya. Ada Gema Budi. Teman-teman OKP tadi saya lihat juga sudah ada dari Pemuda Katolik hadir. Terima kasih banyak Pemuda Katolik. Terima kasih Sekjen telah hadir. Terus juga dari GAMKI sudah ada juga. Terima kasih. Dan dari teman-teman yang lain, Gema Budi sudah ada, dari OKP keislaman juga full hadir di sini. Saya lihat sangat meriah dan antusias untuk kebersatuan kita bersama. Serta tak lupa tentunya saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara. Ini kalau boleh saya cerita sedikit. Kemarin saya ditanya, "Tum, kita mau adain acara silaturahmi kebangsaan ini di mana? Apakah di Sahid? Apakah di Grand Alia? Ataukah di sebelah di Luansa?" Tapi saya bilang, kita kan punya rumah pemuda. Di mana itu? Di sini rumah kita, ini rumah pemuda ini. DPP KNPI. Oh, baik Tum, siap Tum. Luar biasa antusiasnya. Berjalan 1 minggu lebih, hampir ya 1 minggu, 8 hari, 9 hari, baru saya meninjau. Gedung kita ini kokoh, megah, tapi kalau dilihat tidak terawat. Ini bisa kita jadikan analogi. Kalau seandainya pemuda tidak diperhatikan dari rumahnya, tidak terawat. Makanya tadi saya sangat bahagia. Betul-betul kita memiliki semangat kebersatuan. Saya selalu mengatakan, stoplah kita terjebak di retorika.
Stoplah kita hanya ngurusin ADART dengan politik-politik intrik-intrik yang sifatnya praktis pragmatis. Malulah kita pemuda Indonesia dengan pemuda-pemuda yang di luaran sana, padahal kualitas pemuda kita juga tidak kalah dari kualitas-kualitas di luaran sana yang sudah membicarakan mengenai bagaimana caranya ke Mars, menjual tiketnya kepada dahsyat dunia, mobil jalan sendiri, mesin sudah menggunakan listrik mobil tersebut. Kita stop. Kita terjebak dalam retorika. Saya mengajak dan mengimbau, marilah jangan kita hanya melihat dari sisi politik kekuasaan ansih. Mari kita sama-sama menyongsong masa depan dengan politik kesejahteraan. Karena kekuasaan itu sejatinya adalah amanah. Amanah yang diberikan kepada kita. Tapi sebelum amanah itu kita terima, mari kita berpikir sejahtera. Karena sekarang adalah perangnya itu perang ekonomi. Mari kita bangkitkan pemuda-pemuda kita. Bonus demografi yang kita miliki hari ini, 70% penduduk Indonesia itu di bawah 45 tahun. Tapi disayangkan, entrepreneur yang ada di Indonesia baru 1,65% dari kalangan milenialis. Dan jangan lupa apa yang bangsa kita hadapi saat ini. Banyak problematika, mulai dari disruption, shifting, semua dari konvensional manual sudah shifting dia ke modern digital. Mari kita persiapkan diri untuk hal-hal tersebut ke depan. Kalau kita mau jujur di diri kita sendiri, positioning kita itu di mana Indonesia? Apakah kita creator? Apakah kita initiator di dalam shifting ini? Apakah kita eksekutor? Atau jangan kita masih di ranah consumers, surga konsumen, atau cuman beneficiary dia, pengguna. Dan lebih jauh lagi, banyak juga adik-adik kita menjadi korban atas dunia yang sekarang ini terjadi, dunia digital. Berapa banyak yang akhirnya terganggu jiwanya karena main game. Berapa banyak yang terkena penipuan hanya dikarenakan flexing. Hal-hal yang inilah yang kita akan usung ke depan. Hal-hal seperti inilah yang kita akan konkretkan ke depan. Dengan apa? Dengan wadah KNPI. Kita kembalikan KNPI itu kepada dalam trahnya sebagai wadah berhimpun, rumah besar dari OKP kepemudaan tingkat nasional. Kita kembalikan KNPI kepada trahnya. Kita kembalikan marwahnya KNPI ke depan. Itu harapan besar dari saya. Belum lagi sekarang kita dihadapkan dengan pasar bebas. Siapapun dimanapun bisa bertransaksi ekonomi. Dimanapun. Tanpa ada halangan. Lagi-lagi kita positioningnya di mana? Karena UMKM yang begitu dahsyat menyerap tenaga kerja, 96% sampai dengan 97% diserap oleh UMKM, itu baru sekitar 15 juta yang shifting ke dalam dunia digital. Selebihnya belum. Program-program seperti inilah yang akan kita masifkan ke depan. Bayangkan kalau kita punya 514 kabupaten kota, kita bisa dapatkan seluruh sumber daya datanya saja dulu,
Kita bikinkan platform tersebut, taruh di situ, apakah itu bentuknya koperasi, apakah itu bentuknya warung desa, dan terjadi transaksi di situ luar biasa. Bahkan kita bisa mandiri nantinya. Dari traction pun kita bisa menarik investor. Hal-hal inilah yang akan kita majukan ke depan, sehingga tidak lagi kita hanya terjebak retorika, tidak lagi kita hanya gontok-gontokan masalah ADART. Mau sampai kapan? Kalau kita tidak persiapkan diri kita pemuda hari ini, pemuda dan pemudi, bagaimana kita menyongsong Indonesia emas ke depan? Kurang hebatlah, apalagi kita punya negara ini. Sangat kaya sekali Indonesia ini, dan pinter-pinter pemudanya. Harapan kami ke depan dalam menakodai wadah KNPI yang luar biasa ini, program-program seperti inilah yang kita akan majukan ke depan ini. Program-program berantas buta investasi, sehingga tidak ada lagi yang tergiur hanya dengan flexing satu dua pihak, sehingga terjebak di dalam pusaran karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Bayangkan kita punya secondary market, baru berapa transactionnya dilakukan per day, per hari, sedangkan potensi kita sangat besar. Ada pasar modal, ada pasar pasar uang, bahkan sekarang ada cryptocurrency. Satu lagi, bahkan saking majunya teknologi saat ini, sekarang sudah ada dunia maya yang lebih advance, metaverse. Mulai satu demi satu membangun sebuah dunia yang tidak lagi mempertemukan kita secara fisik, dan sedang dikembangkan teknologi. Semua pengguna dunia maya tersebut yang dikatakan metaverse menggunakan suit, menggunakan baju. Dia akan merasakan secara real kalau apabila kita bersalaman di dunia metaverse tersebut. Sudah ke arah sana itu teknologi. Dengan pengembangan AI-nya juga seperti itu. Kita di mana positioningnya? Kita di mana positioningnya? Saya himbau dan saya mengajak, tentunya saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa dukungan dan support dari saudara-saudaraku semuanya. Sehingga juga kenapa sekarang dikatakan silaturahmi kebangsaan dengan lintas agama. Kami kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman lintas agama. Yuk, kita menghayati mengenai toleransi, tapi dari toleransi itu marilah kita membuat sebuah hal yang konkret. Kita bikin sebuah kolaborasi untuk pemberdayaan ekonomi umat agama masing-masing. Jadi hal-hal seperti inilah yang akan kita majukan ke depan. Hal-hal yang seperti inilah yang sudah pantas kita usung untuk memperkuat pemuda-pemudi Indonesia di dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua, saudara-saudaraku, abang-abang senior, atas kehadirannya dan atas support dan dukungannya selama ini. Mari kita jadikan KNPI ini betul-betul wadah berhimpun untuk bersilaturahmi, bersaudara, dengan satu slogan KNPI 1 Indonesia Maju. Boleh saya kalau bilang KNPI jawabnya 1? Bisa? Bisa? Indonesia Maju. Bisa? Baik, kita coba. KNPI Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.